Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, saya akan membacakan isi kitab dari Imdadul Fuad, di mana Kibi Qutbil Irsyad. Ini adalah kitab manaqib Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kitab ini tergolong kitab yang sangat baru dan isinya juga mengambil dari kitab-kitab manaqib yang umurnya sudah lebih tua. Nah, ini membuktikan bahwa kitab-kitab Balawi ini terus memproduksi dongeng-dongeng kehebatan moyangnya dari waktu ke waktu. Jadi isi dalam kitab manaqib-manaqib yang lebih tua kemudian disalin, kemudian dibuatlah kitab baru oleh penerusnya, dan ini akan terus berjalan. Nah, apa yang akan saya baca ini terkait kisah Habib Abdullah Al-Haddad, terkait keutamaan menziarahi makam dari Habib Abdullah Al-Haddad. Namun seperti apa kisah yang tertulis dalam kitab Imdadul Fuad halaman 520 ini, nanti akan saya baca teksnya dan akan saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimaknya. Namun sebelum itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Langsung saya masuk pada inti pembahasan. Kitab Imdadul Fuad halaman 520, penonton bisa simak teks yang saya tampilkan di layar. Ini bab tentang Ziyaratu Sayyidina Abdillah ibni Alawil Haddadi Wudhiyatil Hawaiju wal Maqasidu Watir Yakulis Sakin. Artinya, ziarah kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka akan tercapai segala hajat dan tujuan, serta penawar bagi yang sakit. Ini dari judul babnya saja sudah sangat keren. Jadi dengan menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad, maka segala hajat ini akan tercapai, serta segala tujuan akan tercapai, serta menjadi penawar bagi yang sakit. Padahal seperti yang kita tahu, Rasulullah menganjurkan kita untuk berziarah kepada orang-orang yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Ini tiada lain dengan tujuan agar kita mengingat kematian, bahwa kita pun nanti akan menyusul seperti orang-orang yang sudah terbaring di kuburan. Itu alasannya. Jadi dianjurkan kita menziarahi kuburan orang yang sudah meninggal, itu adalah sebagai pengingat akan kematian. Nah, ketika di tangan orang-orang Balawi, ziarah ini kemudian dikemas dengan cerita-cerita yang istimewa. Terlebih ketika kita menziarahi tokoh-tokoh mereka, maka seakan-akan bahwa tokoh mereka walaupun sudah mati, ketika kita menziarahi, maka segala hajat kita dan tujuan kita akan tercapai, akan terkabul, bahkan menjadi penawar bagi orang yang sakit. Ini luar biasa. Kemudian saya lanjut isi dari bab ini. Wa fi tasbitil fuati bidzikri majalisil qutbi Abdillahil Haddadi litilmidhihi Syekh Ahmad bin Abdul Karim As-Sajari Al-Hasawi wa qad ra'aitu bi khatti Sayyidil Fadili Abdurrahman ibn Muhammad ibn Aqil ibn Zaini Ba'alawi qala
Akhbaroni as-sayyidu syarifu al-fadilu Ahmad bin Aqil bin Yahya Ba'alawi qala akhbaroni rajulun sikotun min ahli Makkata annahu takhallafa an ziyaratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muddata asri sinina qala fara'aitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lailatan fil manami faqala li ya Abdullahi lima lam tazurna amma alimta anna man zara sayyida Abdullahi ibn Alawil Haddati udhiyat lahu sab'una hajatan fakaifa man zarona intaha. Artinya apa? Ini menyadur dari isi kitab Tasbitul Fuad. Disebutkan dalam kitab Tasbitul Fuad yang berisi catatan Majelis Al-Qutub Abdullah Al-Haddad oleh muridnya yang bernama Syekh Ahmad bin Abdul Karim Asy-Syajar Al-Hasawi. Isinya apa? Aku telah melihat tulisan tangan Sayyid yang mulia Abdurrahman bin Muhammad bin Aqil bin Zain Ba'alawi. Beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku Sayyid yang mulia Ahmad bin Aqil bin Yahya Ba'alawi. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku seorang lelaki terpercaya dari penduduk Makkah bahwa ia sempat tidak berziarah ke makam Nabi Muhammad selama 10 tahun. Lelaki itu berkata, lalu pada suatu malam aku bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda kepadaku, wahai Abdullah, mengapa engkau tidak menziarahi kami? Tidakkah engkau tahu bahwa barang siapa yang menziarahi Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka akan dikabulkan baginya 70 hajat. Maka bagaimana lagi dengan orang yang menziarahi kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Selesai kutipan dari kitab Tasbitul Fuad. Jadi cerita yang diceritakan, kemudian diceritakan lagi. Ini pada endingnya adalah yang pertama kali mengisahkan cerita ini adalah seorang lelaki dari Mekah, lelaki yang terpercaya. Nah, ini bahasa kitab Ba'alawi. Lagi-lagi, bahasa kitab Ba'alawi. Orang yang pertama kali mengabarkan kisah, ini selalu namanya tidak disebutkan. Cari, jadi namanya ini tidak disebutkan. Hanya disebut lelaki yang dipercaya, yang berasal dari kota Makkah, mengabarkan cerita ini. Jadi, yang mengisahkan itu namanya dihilangkan. Ini kan meragukan, kisah yang semacam ini kisah yang meragukan untuk disebut sebagai kisah yang benar. Kemudian lelaki yang dari kota Makkah itu berkata, lalu pada suatu malam aku bermimpi melihat Nabi. Nah ini kan mimpi lagi dan mimpi lagi. Memang isi kitab-kitab Manaqib Ba'alawi itu mayoritas jalurnya jalur mimpi. Karena ajaran Ba'alawi mungkin ajaran sang pemimpi. Sehingga mimpi pun dijadikan ajaran. Rasulullah bersabda katanya. Jadi laki-laki itu mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abdullah, mengapa engkau tidak menziarahi kami? Tidakkah engkau tahu bahwa barang siapa yang menziarahi Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka akan dikabulkan baginya 70 hajat. Maka bagaimana lagi dengan orang yang menziarahi kami Rasulullah? Jadi lelaki yang dari Makkah yang namanya dirahasiakan. Karena kalau disebutkan, karena memang nggak ada yang membuat kisah ini adalah kisah asli bikin-bikinan dari orang Ba'alawi. Sehingga ya orang yang mengisahkan dikabulkan karena memang kisah bikin-bikinan. Kata laki-laki yang dari kota Mekah itu mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Setelah laki-laki itu jeda tidak menziarahi makam Rasulullah selama 10 tahun. Sehingga dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, kenapa engkau tidak menziarahi saya, kata Rasulullah.
Kemudian dilanjutkan, padahal tidakkah engkau tahu bahwa barang siapa yang menziarahi makam Sayyid Abdullah Al-Haddad ini akan dikabulkan baginya 70 hajat. Jadi dengan menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad saja 70 hajat dikabulkan. Ini sabda Rasulullah loh. Karena dari cerita ini yang mengatakan adalah Rasulullah. Rasulullah sampai mengatakan bahwa barang siapa yang menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad, maka 70 hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Entah 70 hajat apa saja. Apakah ini bisa dibuktikan dengan fakta? Misalnya, kita punya 70 hajat, kemudian kita menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad. Apakah lantas kemudian 70 hajat itu akan tercapai secara semuanya? Jika tidak tercapai, maka apakah cerita semacam ini masih akan tetap dipercayai? Ini adalah pertanyaan kritis dari saya. Jadi Rasulullah itu membandingkan menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad saja akan mendapatkan 70 hajat yang diinginkan oleh si peziarah. Apalagi menziarahi makam Rasulullah tentu akan lebih dari menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad. Rasulullah sendiri ini tidak pernah menjamin, artinya barang siapa nanti yang menziarahi makam saya, Rasulullah ini misalnya, barang siapa yang nanti menziarahi makam saya maka akan mendapat begini, tidak. Rasulullah tidak pernah bersabda semacam itu. Sampai kemudian dalam cerita ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad, maka 70 hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini kan fantastis. Rasulullah saja tidak pernah berjanji untuk mengunjungi makam Rasulullah akan mendapat keistimewaan-keistimewaan, misalnya 100 hajat dikabulkan gara-gara mengunjungi makam Rasulullah. Tidak. Kok kemudian dibuat cerita Rasulullah masuk dalam mimpi seorang lelaki dari kota Mekah yang katanya Rasulullah bersabda, barang siapa menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad, maka 70 hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ini kan cerita yang dibuat-buat, terlalu mengada-ada. Lah wong mimpi ini kan, mimpi ini ya mimpi karang-karangan menurut saya, karena sudah menjadi hal yang tidak asing dalam kitab-kitab Balawi untuk menunjukkan keunggulan-keunggulan moyang-moyang mereka ini munculnya dari mimpi. Mimpi Rasulullah bersabda begini, yang intinya cerita ini dibuat untuk menghebatkan Habib Abdullah Al-Haddad. Betapa hebatnya makam Habib Abdullah Al-Haddad. Dengan menziarahi makamnya, 70 hajat akan dikabulkan. Apakah penonton percaya? Untuk saya tidak percaya. Karena apa? Karena Rasulullah menganjurkan kita berziarah. Itu adalah tujuannya agar kita mengingat kematian. Dengan kita mengunjungi orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, maka kita akan ingat kematian, dan dari ingat kematian itu kita akan muhasabah. Artinya akan lebih hati-hati dalam menjalani hidup. Itu saja anjuran ziarah itu. Nah, ketika kemudian ziarah ini dikemas dengan cerita yang luar biasa oleh orang-orang Balawi, dengan contoh barang siapa yang menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad maka akan mendapat 70 hajat yang diinginkan. Ini ajaran yang mengada-ada, ajaran jalur mimpi, yang mimpi ini saya yakin tidak pernah terjadi tetapi dibuat seakan-akan terjadi. Dan ini adalah katanya sabda Rasulullah. Rasulullah langsung yang mengatakan dalam mimpi bahwa menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad maka mendapat 70 hajat yang diinginkan. Kemudian kita perlu
cek teks Arabnya. Jadi sabda Rasulullah ini fakolali ya Abdullahi lima lam tazurna amma alimta anaman zaro asayida Abdullahi ibn Alawil Haddad. Ini Rasulullah loh. Rasulullah memanggil Habib Abdullah Al-Haddad dengan panggilan As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tentu otak yang waras akan menolak. Ya, Rasulullah itu yang diklaim sebagai moyang Ba'alawi. Kemudian Rasulullah memanggil keturunan-keturunannya dengan panggilan As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah ini kan fake, ini cerita bikin-bikinan. Cerita yang disadarkan kepada Rasulullah seakan-akan ini adalah sabda Rasulullah, tapi ini bikin-bikinan. Karena lucu sekali ketika Rasulullah memanggil keturunan-keturunannya dengan panggilan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya kan, nah panggilan Sayyid ini kan muncul baru-baru ini. Misalnya untuk istilah keturunan Nabi, Sayyid dan Syarif. Kok sampai kemudian Rasulullah memanggil keturunannya dengan panggilan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Saya nggak percaya ini. Saya nggak percaya. Ini cerita bikin-bikinan untuk menghebatkan moyang-moyang Balawi sehingga diproduksilah dongeng-dongeng bohong-bohongan semacam ini. Dongengnya lewat jalur mimpi. Ini saja yang bisa saya sampaikan bahwa cerita terkait berziarah ke makam Habib Abdullah Al-Haddad kemudian akan dikabulkan 70 hajatnya. Ini saya rasa cerita bohong-bohongan dan ini bukan sabda Rasulullah. Jadi ini cerita yang dikarang-karang oleh golongan Balawi untuk menghebatkan Habib Abdullah Al-Haddad, padahal Rasulullah tidak pernah sama sekali bersabda semacam ini walau dalam mimpi. Rasulullah tidak pernah bersabda semacam ini. Karena jika Rasulullah berani menjamin dengan menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad akan dikabulkan 70 hajat si peziarah. Nah, nanti ketika kemudian dipraktekkan orang ziarah punya 70 hajat, kemudian setelah menziarahi makam Habib Abdullah Al-Haddad ini hajatnya tidak dikabulkan, tentu Rasulullah kena fitnah nanti. Fitnah Rasulullah bohong. Nyatanya saya sudah ziarah ke makam Habib Abdullah Al-Haddad, tapi 70 hajat saya tidak terkabulkan. Berarti kan Rasulullah bohong, ya kan? Nah ini bukan sabda Rasulullah. Fik, ini cerita karang-karangan orang-orang Balawi untuk mengglorifikasi tokoh yang bernama Habib Abdullah Al-Haddad, sehingga dibuatkanlah sebuah cerita yang fantastis. Yang cerita ini tidak pernah terjadi, tetapi seakan-akan cerita ini terjadi lewat jalur mimpi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.